Meski Benfica tak bisa melanjutkan asanya di Liga Champions musim ini, namun ada yang menarik di laga pamungkas mereka. Ya, pemuda 22 tahun bernama Darwin Núñez mencuri perhatian ketika penampilannya cukup merepotkan pertahanan Liverpool. Dalam dua leg melawan Liverpool, Darwin Núñez konsisten mencetak gol di setiap laganya. Praktis, setelah laga tersebut nama Darwin Núñez langsung dikaitkan dengan klub-klub top Eropa seperti Dortmund, Arsenal, Chelsea, hingga Manchester United. Tak sampai di situ, Darwin Núñez juga acap kali dibanding-bandingkan dengan bomber Borussia Dortmund, Erling Haaland. Publik penggemar sepak bola banyak yang menyuarakan bahwa membeli Núñez lebih masuk akal ketimbang Haaland. Namun, benarkah demikian? Sebelum menjawab pertanyaan itu, lebih baik kita mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Darwin Núñez ini. Núñez merupakan sosok striker klasik dengan karakter pemain nomor 9. Karakter pemain nomor 9 merupakan sosok yang memiliki insting mencetak gol yang tinggi. Pemain nomor 9 akan memaksimalkan peluang sekecil apapun yang terjadi di kotak penalti. Tim divisi kedua Liga Spanyol, Almeria, bisa dibilang jadi pembuka gerbang Núñez untuk berkarir di Eropa. Klub-klub Spanyol seperti Almeria memang kerap melakukan scouting ke wilayah Amerika Selatan, dan ketika mereka sedang mencari penyerang muda potensial, muncul nama Darwin Núñez dalam radar mereka. Pada tahun 2019, Núñez tiba di Spanyol sebagai striker mentah penuh potensi berusia 20 tahun. Ia ditebus Almeria dengan mahar 4 juta euro dari klub Uruguay, Peñarol. Musim pertama, Núñez mencetak 16 gol dan mengantarkan Almeria ke posisi keempat Liga Segunda. Namun mereka gagal promosi setelah kalah di babak play-off dari Girona. 16 gol tersebut menempatkan Núñez di peringkat 4 pencetak gol terbanyak Liga 2 Spanyol kala itu. Satu musim di Liga 2 Spanyol sudah cukup bagi Núñez untuk membuat klub sekelas Benfica tergoda untuk mendatangkannya. Tak main-main, raksasa Portugal itu menebus Núñez dengan harga 20 juta euro. 2 musim bersama Benfica, Núñez dengan cepat menjelma sebagai striker muda berbakat yang menarik beberapa klub papan atas Liga top Eropa. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahwa membeli Darwin Núñez lebih masuk akal daripada Erling Haaland. Dari segi kualitas, kedua pemain ini tak jauh berbeda. Dengan kualitas liga yang tak jauh berbeda pula, kedua pemain ini sama-sama tampil gacor di klubnya masing-masing. Haaland sudah memainkan 19 laga dan berhasil mencetak 16 gol. Sedangkan Núñez memainkan laga lebih banyak dengan 24 laga dan telah mengemas 24 gol sejauh ini. Angka tersebut membuktikan bahwa Núñez memiliki penyelesaian akhir yang sangat mumpuni. Setidaknya Núñez bisa mencetak 1 gol di setiap pertandingan liga yang ia mainkan musim ini. Secara gaya bermain, kedua pemain ini juga memiliki gaya permainan yang tak jauh berbeda. Sebagai seorang striker, mereka merupakan pemain yang cepat, gesit, dan tajam di dalam kotak penalti. Terlebih, Núñez juga punya tubuh yang tinggi dan kekar sama dengan Haaland, sehingga ia bisa melindungi bola dan berduel di udara dengan sangat baik. Mungkin yang bisa diunggulkan dari Núñez adalah ia memiliki kesadaran yang cukup tinggi dalam memanfaatkan ruang kosong di pertahanan lawan. Oleh karena itu, Núñez kerap menyelinap di antara 2 bek tengah lawan. Posisi tersebut merupakan posisi yang ideal untuk menerima umpan dan mengelabui bek lawan. Kepandaian Núñez dalam mencari ruang kosong membuatnya memiliki mobilitas yang cukup tinggi di lapangan. Didukung dengan dribbling yang efisien, saat mode menyerang Núñez tak selalu terpaku di tengah. Jika dirasa kotak penalti penuh, ia terkadang tampil melebar untuk mencari ruang guna melakukan cutting inside yang diakhiri dengan penyelesaian sempurna. Hal itu dibuktikan ketika Núñez berhasil membobol gawang Liverpool di leg kedua babak perempat final Liga Champions. Ia muncul dari sisi kanan pertahanan Liverpool dan berhasil meloloskan diri dari penjagaan 2 bek tengah The Reds, sehingga ia langsung berhadapan dengan Alisson
dan dengan mudah menempatkan bola ke tiang jauh. Jadi bisa dibilang gaya permainan dari Darwin Núñez sedikit banyak terinspirasi dari idolanya di timnas Uruguay, Edinson Cavani. Sama halnya dengan Cavani, Núñez bukan tipikal striker malas yang hanya menunggu bola di area pertahanan lawan. Núñez memiliki pergerakan tanpa bola yang sangat bagus. Ia juga tak keberatan untuk turun ke bawah guna menjemput bola atau bahkan mengejar dan merebut kembali bola dari lawan ketika tim sedang kehilangan penguasaan bola. Dengan mobilitas yang tinggi ini, Núñez bisa dimainkan di segala pos lini serang. Beda halnya dengan Haaland yang lebih sering dimainkan di posisi penyerang tengah, Núñez bisa dimainkan di posisi sayap kanan, sayap kiri, bahkan second striker. Hal itu dibuktikan dengan Núñez yang telah memainkan 13 laga sebagai pemain sayap dan second striker. Bahkan, Núñez berhasil mencetak 10 gol dalam 5 laga sebagai pemain sayap kiri. Salah satu alasan yang menguatkan statement bahwa membeli Darwin Núñez adalah pilihan yang lebih masuk akal bagi klub-klub yang sedang mencari striker muda potensial adalah harganya yang jauh lebih murah daripada Haaland. Haaland sendiri masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga 2024. Dan klausul pelepasan di angka 75 juta euro bakal aktif di akhir musim ini. Bahkan menurut Marca, klub yang berminat mendatangkan Haaland harus mengeluarkan sekitar 250 juta euro jika ingin mengontrak Haaland musim panas nanti. Angka yang fantastis untuk mencakup biaya transfer, upah, bonus, dan biaya agen. Tahu sendiri, agen dari Haaland adalah Mino Raiola, si lintah darat. Kabarnya ia akan mengambil fee sebesar 70 juta euro yang nantinya bakal dibagi 2 dengan ayah Haaland, Alf Inge Haaland. Itu angka yang gila untuk sekedar biaya agen dan fee orang tua. Sedangkan menurut Fabrizio Romano, harga Darwin Núñez masih berada di kisaran 75 hingga 80 juta euro. Angka itu bisa naik atau turun tergantung kesepakatan kedua klub yang bersangkutan. Tentu jika Darwin Núñez bisa mempertahankan performa apiknya selama sisa musim ini, pembelian di angka 80 juta euro akan jauh lebih worth it ketimbang harus menghabiskan lebih dari 200 juta euro hanya untuk Haaland yang kualitasnya tak jauh berbeda.